Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu mengurai hukum tajwid pada surah Al-Baqarah ayat 232 bagian kedua. Kita uraikan dulu satu persatu, baru nanti di ujung kita akan baca secara keseluruhan ayat 232 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dza di sini ada hukum mad tabi'i. Karena ada huruf dzal yang berbaris fathah berdiri ya, atau boleh juga disebut dengan mad asli. Maka cara membaca dzalnya ini dipanjangkan sepanjang 2 harokat saja. Dzalika yu di sini juga ada mad tabi'i. Karena ada waw sukun yang didahului huruf yang berbaris dhammah. Maka cara membacanya adalah huruf ya dipanjangkan sepanjang 2 harokat ya. Jadi waw ini fungsinya sebagai pemanjang, jangan dibaca. Pemanjang siapa? Pemanjang huruf ya. Dzalika yu'adzu bihi. Di sini ada hukum tajwid namanya mad silah qasirah. Karena ada hak domir yang diapit oleh 2 huruf hidup. Diapit itu maksudnya kiri kanannya huruf hidup ya. Huruf sebelumnya ba, kasroh nih bukan sukun. Huruf setelahnya juga hidup, mim, bukan sukun, harokatnya fathah ya. Dan huruf setelahnya ini yang mim ini bukan hamzah ya. Selain a, selain i, selain u. Maka cara membunyikan haknya ini dipanjangkan 2 harokat. Biasanya kalau di Al-Quran cetakan Indonesia seperti ini, hak domirnya ini udah ada baris berdirinya. Kalau enggak domah terbaliknya. Nah itu yang wajib kita panjangkan 2 harokat kalau tidak berhenti. Mad silah qasirah. Jadi kalau enggak ada pemanjangnya enggak usah dibaca panjang, berarti bukan mad silah. Yu'adzu bihi man. Di sini ada ikhfa ab'ad. Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf kaf. Maka cara membunyikan nun sukunnya ini enggak jelas n ya, bukan manka, tapi samar-samar mau bilang kaf. Nah, karena kaf ini makhrajnya jauh dari huruf nun, maka bunyi angnya lebih besar ya. Ka di sini ada mad tabi'i. Karena ada alif yang didahului huruf yang ada baris fathahnya. Maka cara membunyikan kafnya ini dipanjangkan 2 harokat. Alifnya ini berfungsi hanya sebagai pemanjang. Kana min. Di sini ada ikhfa ab'ad lagi. Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf kaf. Maka cara membunyikan nun sukunnya adalah ikhfa. Ikhfa itu artinya samar-samar. Samar-samar mau bilang kaf sambil ada dengungnya juga. Nah ini bunyi angnya lebih gede. Sama kayak yang ini ya, karena sama-sama huruf kaf. Kenapa? Karena kaf makhrajnya jauh dari nun. Milkum yukum. Ada hukum idhar syafawi. Karena ada mim sukun ketemu sama huruf ya. Maka kalau mim sukunnya bertemu selain huruf mim dan ba ya, ini salah satunya huruf ya, bunyi mimnya ini jelas. Maksudnya gimana? Ya masih bunyi asal dan tidak perlu ditahan. Milkum yu. Nah ini hamzah punya sifat syiddah. Syiddah itu artinya kuat ya. Jadi saat membunyikan ya menuju hamzah ini suaranya tertahan. Yu. Nah, jangan sampai ada pantulan, jadi bukan yu ya, tapi yu ketahan. Yu'minu billah. Di sini lam jalalahnya dibaca secara tarqiq ya.
Kenapa tarqiq? Karena kita lihat huruf sebelumnya. Huruf sebelum lam jalalahnya barisnya di bawah kasrah. Maka lam jalalahnya tipis. La, billah, tipis. Billah. Setelah itu di sini ada alif lam. Namanya alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam lagi. Maka alif lam syamsiyahnya, alif lam ta'rifnya ini nggak usah kita baca, lewat aja dari bi langsung ke lah yang ada tasydid. Billah, lah di sini ada mad tabi'i karena ada huruf yang berbaris fathah berdiri yaitu huruf lam. Maka cara membunyikannya huruf lam ini dipanjangkan 2 harokat saja. Yu'minu billahi wal. Di sini ada hukum alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu ya. Maka cara membunyikan lamnya ini jelas. Idhar. Wal yaw. Di sini ada huruf lin. Karena ada waw sukun, sebelumnya didahului huruf berbaris fathah. Maka cara membunyikannya dilembutkan. Yaw, tapi bibir kita ngumpul dulu kayak mau bilang waw aja ya. Wal yaumil mil. Ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah yaitu hamzah. Ini hamzahnya. Maka cara membunyikan lamnya ini jelas al kedengeran. Wal yaumil a di sini ada mad badal. Karena ada hamzah berbaris fathah berdiri ya. Atau ini kalau diurai hamzah baris fathah ketemu alif. Maka cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Wal yaumil akhir. Kalau kita berhenti di sini, ro-nya disukunkan dan dibacanya tarqiq. Kenapa tarqiq? Karena kalau ada ro sukun, kita harus lihat huruf sebelumnya. Karena huruf sebelumnya barisnya di bawah, maka ro-nya tipis, tarqiq. Akhir, tipis, jadi bukan akhir, tapi akhir. Pangkal lidah nggak usah diangkat. Terakhir ada tanda waqaf namanya waqaf al-waqfu aula. Al-waqfu itu artinya berhenti, aula utama. Jadi yang lebih utama adalah kita berhenti di sini. Oke, kita baca ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhun فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله
yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada koreksi, silakan langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.